Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mr. Film. Kali ini, kita akan membahas sebuah film yang dibintangi oleh aktor ternama Don Lee, atau yang juga dikenal sebagai Ma Dong-seok. Film yang akan kita bahas berjudul The Soulmate, yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menyajikan perpaduan yang menarik antara aksi laga yang seru dan drama keluarga yang penuh kehangatan. Selain itu, ada juga elemen cinta yang mengharukan, dan bahkan misteri tentang arwah gentayangan yang bikin penasaran. Film ini benar-benar seperti permen nano-nano, ada banyak rasa yang bisa kita nikmati. Mulai dari aksi yang menegangkan, momen-momen mengharukan, hingga cerita balas dendam yang mendalam. Alkisah, hiduplah seorang polisi muda bernama Tae Jin. Sebagai seorang personil penegak hukum, Tae Jin sangat tekun dalam menjalankan tugasnya, bahkan bisa dibilang terlalu tekun. Jiwa mudanya yang penuh semangat dan keluguannya menjadikannya seorang polisi yang jujur dan berdedikasi tinggi. Di kantor polisi kecil tempatnya bekerja, Tae Jin ditemani oleh atasannya yang santai namun tegas, yang bernama Inspektur Yang, serta partnernya yang pemalas, yang bernama Jong Sik. Meski demikian, hubungan pertemanan antara mereka bertiga cukup erat. Tae Jin juga memiliki seorang tunangan yang cantik dan manis bernama Hyun Ji, yang bekerja sebagai pedagang ikan di pasar. Hyun Ji seringkali kesal karena Tae Jin terlalu mendalami pekerjaannya sebagai polisi dan jarang memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Namun, meski sering kesal, Hyun Ji tetap sangat menyayangi Tae Jin. 뭐든지 말든지 힘을 다쳐서 오고. 야, 나 갔다 올게. 네가 무슨 사? 왜? 우리 이제 맛있는 걸 먹으러 가자. 아휴, 제발 몸 조심 좀 하고 살자. 홍시야, 뭐 먹으러 갈까? Di sisi lain, ada seorang pria tegap dan kekar bernama Jang Soo, yang diperankan oleh Don Lee. Meski memiliki fisik yang lebih prima daripada pria pada umumnya, Jang Soo adalah orang yang cuek dan tidak suka mencampuri urusan orang lain. 씨발 왜 사람을 꼬나보냐고. 뭐? 아까 할머니 왜 안 도와줘요? Jang Soo sendiri adalah seorang master dan guru les judo, namun sayangnya dojonya terhitung sepi. Di sana hanya ada beberapa murid serta asistennya yang kurang cerdas bernama Bonggu. Meski demikian, Jang Soo tetap semangat menjalani perannya sebagai ayah tunggal dari gadis imut bernama Do Kyung. Hari-hari Jang Soo dipenuhi kebahagiaan bersama sang buah hati, karena ia harus mengisi peran sebagai ayah sekaligus ibu. Naasnya, Do Kyung memiliki kondisi lemah jantung, hingga Jang Soo terus menanti kabar tentang donor jantung dari dokternya. Ia bahkan rela menjual dojonya demi biaya operasi sang buah hati tercinta. Suatu hari, Tae Jin sedang berpatroli dan saat ia melewati dermaga, ia melihat sekelompok orang yang mencurigakan di sana. Dengan penuh semangat, Tae Jin langsung berusaha membuntuti mobil van hitam tersebut. Ternyata, mobil van tersebut adalah milik Jang Soo. Tae Jin kemudian menghampiri Jang Soo dan memberinya segudang pertanyaan. Namun Jang Soo malah bingung dan menjelaskan bahwa mobil itu ia gunakan untuk mengantar jemput murid-murid dojonya. Namun, Tae Jin tetap tidak percaya, dan Jang Soo pun mulai kesal dengan polisi yang dianggapnya terlalu mencurigai dirinya tanpa alasan yang jelas. Kecurigaan Tae Jin tidak berhenti di situ. Yakin bahwa Jang Soo adalah penjahat, ia menghabiskan beberapa hari dengan terus memata-matai Jang Soo. 무슨 일이세요? 예? 너 그리고 차 건들기만 해. 혼날 줄 알아. 뭐 하는 거야, 이 새끼야? Suatu hari, Tae Jin melihat Jang Soo mengantar Do Kyung ke sekolah. Namun, alih-alih masuk ke dalam sekolah, Do Kyung malah menuju bangunan kecil di samping sekolah setelah ayahnya pergi. Tae Jin hanya melihatnya dengan wajah heran. Malamnya, ketika Tae Jin sedang membeli camilan di minimarket, ia terkejut melihat sebuah klub di dekat sana. Di depan klub tersebut, berdiri pria mencurigakan yang pernah ia lihat di dermaga saat patroli. Karena rasa curiganya, malam berikutnya Tae Jin kembali memantau klub itu, dan betapa kagetnya ia saat melihat Jang Soo berada di sana. Tae Jin langsung membuntuti Jang Soo, tetapi di perjalanan ia melihat dua orang pria memukuli seorang gadis. Gadis itu tampak membuang ponselnya ke semak-semak sebelum digiring masuk ke dalam bangunan. Tae Jin mengambil ponsel tersebut, dan keesokan harinya ia memberitahu Jong Sik tentang video yang ia temukan dari ponsel gadis tersebut. Ternyata, video itu merekam kegiatan prostitusi ilegal yang terjadi di klub tersebut. Malamnya, Tae Jin mendapat telepon dari Jong Sik yang memintanya datang ke suatu tempat. Sementara itu, Jang Soo terlihat baru saja membeli mainan untuk putrinya.
Tetapi ia terkejut saat mendapati mobilnya sudah tidak ada, hanya ada surat pemberitahuan bahwa mobilnya diderek dan disita. Tepat saat itu, Taijin lewat di depannya, dan Jiangsu mengira bahwa Taijin yang menderek mobilnya, sehingga ia langsung mengejar polisi tersebut. Tak lama kemudian, Taijin tiba di lokasi yang diberikan Jongsik, di sebuah parkiran yang gelap. Tiba-tiba, Jiangsu juga tiba di basement tersebut dan terkejut melihat tubuh Taijin tergeletak tak bergerak di lantai. 왜 그래? 어? 뭐야? 저리 안 가? Tak lama kemudian, Jongsik pun tiba di tempat tersebut dan terheran melihat Jiangsu berada di sana. Ternyata, Jong Sik adalah seorang polisi korup yang berkomplot dengan para gangster. Saat melihat Taijin tergeletak tak bernyawa, Jongsik langsung panik. Ia tidak menyangka bahwa temannya akan dibunuh, dan rasa penyesalan pun meliputi dirinya. Ia marah-marah kepada para gangster dan segera memanggil polisi ke tempat tersebut. Taijin tidak menyadari bahwa dirinya kini hanya arwah, dan ia merasa kebingungan. Sementara itu, tubuhnya dan tubuh Jiangsu dibawa ke rumah sakit. Jongsik semakin bingung melihat kondisi temannya, dan Hyunji tiba di rumah sakit dan histeris saat melihat kondisi Taijin yang koma. Dokter menjelaskan bahwa Taijin berada dalam kondisi koma, dan nasibnya masih belum jelas. 뭐야 선생님 잠깐만요. 뭐라고 말 좀 해보세요. Tak lama kemudian, arwah Taijin tiba di rumah sakit dan bingung melihat Hyunji menangis. Saat ia melihat tubuhnya sendiri, barulah ia menyadari apa yang terjadi. Keesokan paginya, Jiangsu siuman dengan luka di kepalanya. Di samping ranjangnya ada Dokyung dan Bonggu yang menemaninya saat Jiangsu tidak sadar. Entah bagaimana, Jiangsu kini mampu melihat dan melakukan kontak fisik dengan arwah Taijin. Taijin pun terkejut dan segera mencoba menjelaskan kepada Jiangsu bahwa dirinya adalah arwah. Namun Jiangsu menganggap Taijin sudah gila. Setelah beberapa kali kejadian aneh, 제가 말씀드렸잖아요. Jiangsu akhirnya sadar bahwa hanya dirinya yang bisa melihat dan berinteraksi dengan Taijin. Malamnya, Jongsik mendatangi Hyunji dan bertanya apakah Taijin menitipkan sebuah kartu memori kepadanya. Namun Hyunji tidak tahu apa-apa. Saat Hyunji pergi, Jong Sik menerima telepon dari bos gangster. Melihat ini, arwah Taijin tampak kaget dan curiga, sehingga ia memutuskan untuk membuntuti Jongsik. 네가 부른 거 아니야 이 새끼야! 무서우니까! Ternyata, bos gangster sebenarnya adalah Inspektur Yang, atasan Taijin dan Jongsik di kepolisian. Melihat ini, Taijin sangat syok dan marah. Di sana, Inspektur Yang menugaskan bawahannya untuk menghabisi saksi mata yang masih hidup, yaitu Jiangsu. Mendengar hal ini, Taijin segera bergegas kembali ke rumah sakit untuk memperingatkan Jiangsu. Namun Jiangsu tidak mempercayai kata-kata Taijin. Dengan bantuan arwah Taijin, Jiangsu berhasil selamat dari serangan para gangster pada malam itu. Malam itu juga, seorang suster menyerahkan barang-barang milik Taijin kepada Hyunji, yang masih setia menunggu di samping ranjang Taijin. Di dalam kantong baju Taijin, Hyunji menemukan selembar formulir registrasi pernikahan. Rupanya, sebelum ia koma, Taijin berencana mengesahkan pernikahannya dengan Hyunji. Hyunji pun tak kuasa menahan tangisnya. Papa. Rupanya saat itu, Hyunji sedang mengandung bayi dari Taijin. Di sampingnya, arwah Taijin tampak bahagia mendengarnya. Hyunji kemudian membuka dompet Taijin dan melihat foto mereka berdua. Hyunji teringat saat pertama kali mereka bertemu. Waktu itu, Hyunji sedang mengetuk gerbang rumah warga sekitar hingga warga melaporkannya kepada polisi. Rupanya,
Saat itu Hyunji tengah dalam kondisi depresi dan sakit mental karena kehilangan orang tuanya serta rumah keluarganya yang digusur. Disitulah Tae-jin hadir, menghibur dan merawat Hyunji. Hyunji hanya mampu tersenyum mengenang memori tersebut. Tiba-tiba, Hyunji langsung menelepon Jong-sik dan melaporkan tentang kartu memori tersebut. Tae-jin panik bukan main karena ia tahu bahwa Jong-sik adalah orang jahat. Pada waktu yang sama, Jang-soo mendapat telepon dari Bong-gu yang mengabarkan bahwa Dok-yung menghilang entah kemana. Tae-jin mendatangi Jang-soo untuk meminta tolong, tetapi Jang-soo tidak menghiraukannya dan langsung bergegas pergi mencari putrinya. Tiba-tiba Tae-jin teringat saat Dok-yung bolos sekolah, dan ia langsung memberitahu Jang-soo tentang lokasi tersebut. Benar saja, Dok-yung ternyata ada di sana dalam kondisi tak sadarkan diri. Jang-soo langsung membawa Dok-yung ke rumah sakit. 여기요! 그러니까 링거랑 경부외과 김박사 환자예요. 조금만 늦었어도 장담 못할 상황이었는데 오셔도 돼요? 네, 선생님 진짜 고맙습니다. Di atap rumah sakit, Tae-jin bertanya sejak kapan Dok-yung sakit. Jang-soo bilang bahwa kondisi jantung Dok-yung menurun dari sang ibu dan semakin parah sejak kecelakaan 4 tahun lalu. Rupanya, dahulu Jang-soo adalah orang yang sangat peduli dengan sekitar. Saat sedang berkendara dengan anak dan istrinya, ia menepi karena melihat ada mobil kecelakaan di depannya. Namun setelah menolong orang tersebut, istri dan anak Jang-soo tertabrak truk. Untungnya, Dok-yung selamat, tetapi istrinya meninggal di tempat. Jang-soo mengatakan bahwa kematian istrinya disebabkan karena dirinya terlalu peduli dengan orang lain. Itulah mengapa kini dia memilih untuk tidak peduli, karena untuk apa membantu orang lain jika keluarganya sendiri saja tidak bisa ia jaga. Sementara itu, Hyunji sedang menemui Jong-sik untuk menyerahkan kartu memori. Dengan gugup, Jong-sik menerimanya dan berpesan agar Hyunji berhati-hati. Melihat itu, Tae-jin murka bukan main. Seketika, arwah Tae-jin tampak melemah. Di waktu yang sama, kondisi tubuhnya memburuk. Dokter mengatakan bahwa kondisi Tae-jin semakin memburuk dan ia bisa meninggal kapan saja. Mendengar ini, Hyunji sangat sedih. 당신 뭐 하는 사람들이야? 야, 뭐지? 뭐야 이 새끼야! Keesokan paginya, Jang-soo dipanggil oleh dokter. Dokter bilang bahwa pihak keluarga pasien calon donor jantung membatalkan keputusan mereka, yang artinya kondisi Dok-yung akan semakin parah tanpa adanya donor jantung. Mendengar ini, Jang-soo sontak menitikkan air mata, dan Tae-jin yang mendengarnya turut berduka. Tae-jin kemudian mendatangi Jang-soo di atap rumah sakit. Ia bercerita soal Hyunji yang diculik dan memohon pada Jang-soo agar menyelamatkan kekasihnya itu. Namun, Jang-soo yang sedang dirundung duka hanya bisa terdiam tanpa berkata apa-apa. Saat Tae-jin hendak pergi, Jang-soo menyusulnya dan bersedia membantunya. Akhirnya, Tae-jin, Jang-soo, serta Bong-gu tiba di pabrik di dermaga. 내가 들어오시면 안 된다고. Keluar dari sana, Jang-soo bertemu dengan Inspektur Yang. 앉아라. Tiba-tiba, para polisi datang ke tempat tersebut. Namun, bukannya menangkap para gangster, mereka malah menangkap Jang-soo. Saat itu, datang rombongan bantuan dari pusat kepolisian. Rupanya mereka mendapat informasi dari Jong-sik soal Inspektur yang korup. Jong-sik melakukan ini sebagai bentuk penebusan dosanya. Jang-soo pun dilepaskan. Akan tetapi, 야, 그 사람 풀어줘라. 그리고 살인, 교사, 살인, 미수, 납치, 강간 등으로. melihat situasi ini, Tae-jin langsung mengerahkan segenap tenaga dalam arwahnya.
Jiangsu dan Taijin pun langsung bergegas ke ruangan gangster, dan akhirnya Hyunji pun terselamatkan. Setelah itu mereka kembali ke rumah sakit. Di situ, Taijin bilang bahwa sebentar lagi ia akan mati. Sebelum itu, ia meminta tolong sekali lagi pada Jiangsu. Ternyata, Taijin meminta Jiangsu untuk menunjukkan hadiahnya pada Hyunji, yaitu rumah masa kecilnya yang dulu membuatnya gila. Selama ini, rupanya Taijin diam-diam melakukan restorasi pada rumah tersebut untuk dipersembahkan sebagai rumah tinggal bagi keluarganya. Jiangsu bilang pada Hyunji bahwa saat itu Taijin ada di hadapannya. Hyunji pun memejamkan matanya. 이제 가야 할 때가 된 것 같아. 원장님 아이한테 내 심장을 주고 싶어. 가지 마. 나 없으면 누가 지켜주지? 가게문은 누가 같이 닫아주지? 제발 오빠 가지 마. 잘 보살펴줘야 돼요. Operasi transplantasi jantung untuk Dokyun akhirnya siap dilakukan dengan jantung dari mendiang Taijin. Saat dokter yang akan melakukan operasi berpapasan dengan Jiangsu. 혹시 자네가 저기 있어요? Ternyata dokter itu adalah pria yang pernah diselamatkan oleh Jiangsu saat kecelakaan dulu. Dokter itu mengucapkan terima kasih dan berjanji akan memastikan operasi berjalan lancar. Waktu pun berlalu. Sejak pertemuan dengan sang dokter, Jiangsu kembali menjadi orang yang peduli dengan sekitarnya dan selalu siap menolong sesama. Dokyung pun kini telah sehat sepenuhnya. Saat luang, Dokyung sering mengunjungi Hyunji yang sedang mengandung anak Taijin. Hyunji merasa bahagia karena dapat mendengar detak jantung mendiang suaminya yang kini berdenyut dalam tubuh Dokyung. Taijin terus mengawasi mereka dari kejauhan dengan senyum bahagia. Dan film pun berakhir, jadi itulah akhir dari perjalanan emosional dalam film The Soulmate, pengorbanan dan penebusan dosa, yang membuatnya sangat layak untuk ditonton. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya di channel Mr. Film.